Disuruh sholat ya sholat, disuruh mengaji ya mengaji, disuruh belajar ya belajar. Yang kedua, berkata sopan dengan lembut dan tidak berkata kasar apalagi membentaknya. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua, diantaranya kalau Anda melihat lantai kotor, lekaslah disapu, lekaslah dipel. Yang keempat, jadilah anak yang pintar, soleh, agar kita kalau berprestasi mereka akan bangga kepada kita. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzikri wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Pagi-pagi minum jamu. Cakep. Minum jamu supaya sehat. Cakep. Jika engkau menyayangi orang tuamu, Cakep. tentulah surga yang kau dapat. Amin ya Rabbal alamin. Demikianlah ceramah saya hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Pak Taufik memakai kopiah. Cakep. Belinya di hari Sabtu. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pesan dari kelas 3 Abu Bakar atas nama Ananda Bima Ramadan sudah menyelesaikan pidatonya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk peserta nomor kedua atas nama Akbar, utusan dari 2 Abu Bakar, padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam selalu tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan guru dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di antara perkara yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat-sahabatku, maukah kalian hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat? Baik, kalau mau, Akbar akan kasih tahu caranya. Mudah kok caranya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Karena jika kita cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita, insya Allah mereka akan ridho dengan apa yang kita perbuat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho dengan apa yang kita perbuat.
Karena ridha Allah ada pada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Sahabat-sahabatku semua, kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ayah yang sudah bekerja bakti tulang menafkahi kita, terlebih dengan ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, menyusui kita, dan membesarkan kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pengorbanan mereka sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku, mari yuk kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian ceramah dari Akbar. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sudah Ananda Akbar sudah menyampaikan pidatonya. Lanjut. Oke. Lanjut kepada Pildacil nomor urut ketiga atas nama Gibran Maliki, putusan dari dua ahli kepadanya dipersilahkan. Nah itu Pak. Ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Gibran Maliki Jokan dari kelas 2 Ali bin Abi Thalib menyampaikan ceramah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dewan juri dan teman-teman yang dimuliakan Allah, siapa yang mau masuk surga? Tahu-tahu jalan masuk surga?
kedua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Dewan Juri serta teman-teman yang budiman, mau tidak saya ceritakan tentang anak yang berbakti pada ibunya hingga namanya dijuluki sebagai penghuni surga. Ada yang tahu siapa dia? Pemuda ini berasal dari Yaman, miskin, tidak terkenal, dan memiliki penyakit kulit. Pemuda ini namanya Uwais Al-Qarni. Nama Al-Qarni dalam bahasa Arab adalah penghuni langit. Nama itu diberikan sebab kecintaan Allah. Uwais patuh pada ibunya yang sakit lumpuh tidak bisa berjalan. Dewan Juri serta teman-teman yang beriman. Suatu hari ibunya ingin pergi haji, sedangkan mereka miskin tidak punya unta. Esok harinya Uwais pergi membeli anak lembu. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu naik turun gunung, hingga kawan Uwais diajak orang gila. Tanpa terasa 8 bulan berlalu dan sampailah musim haji. Bahkan lembu Uwais pun beratnya mencapai 100 kilogram. Ternyata yang dilakukan Uwais ini selamanya adalah latihan menggendong ibunya untuk pergi haji. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Di depan Ka'bah Uwais pun berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Cukup ridho ibuku yang akan membawaku ke surga. Tahu tidak teman-teman, saat itu juga penyakit kulitnya sembuh, hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Saat kematian buat gempur karena Allah menurunkan banyak penghuni langit. Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, kalau di zaman Nabi Muhammad ada Uwais Al-Qarni yang memuliakan ibunya. Di Indonesia ada kisah sebaliknya, yaitu si Malik Kundang, anak durhaka yang tidak mau mengakui ibu ketika dia sudah jaya dan akhirnya dikutuk oleh ibunya menjadi patung. Teman-teman mau jadi seperti Uwais atau Malik Kundang? Pastinya dong mau menjadi seperti Uwais. Hayo, siapa yang suka memutar orang tua, sering membuat orang tua sedih, atau suka mencela masakan bunda di rumah? Perbuatan itu tidak baik dan termasuk perbuatan durhaka pada orang tua. Janganlah kita durhaka pada orang tua, takutlah azab Allah. Ingatlah, ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dewan Juri serta teman-teman peserta lomba yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua tangan kita dan doakan selalu orang tua kita setiap hari, khususnya setiap selesai sholat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah semua dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka dan mereka mengasihiku di waktu aku kecil. Amin. Dewan Juri serta teman-teman yang dirahmati Allah, jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Maafkan saya jika ada salah. Semoga dakwah ini membawa berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mister, ini Gibran boleh sudah live menyampaikan pidatonya. Oke, dilanjut untuk mempersingkat waktu. Peserta Mister, ini boleh live nggak? yang keempat, ya, atas nama Karisa. Mister, ini Putusan boleh live dari nggak? kelas Mister. 3 Usman, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa, kelas 3 Utsman. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini
kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat beriringkan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab, berbakti kepada kedua orang tua kita kenal dengan istilah birrul walidain, yang mana kata taat sangat luas penafsirannya. Taat berarti patuh, taat berarti tunduk, taat juga berarti menghargai. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka dari itu, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Di samping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang telah mengajari kita tentang berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka, sehingga kita wajib berbakti kepada guru. Betul? Maka, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Teman-temanku, ayo bersyukur kepada Allah. Ayo bersolawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Teman-teman, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. 1, hormati ibumu. 2, hormati ayahmu. 3, hormati ibu bapak guru. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Ayo berbakti kepada kedua orang tua dan guru agar kalian selamat dunia dan akhirat. Betul? Wabudullaha ala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tadi memerintahkan kita supaya senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung seberapa banyak jasa kedua orang tua kita. Ada yang mampu menghitungnya? Tentu, kita semua tidak ada yang mampu, kecuali Allah, karena begitu banyak tidak terkira jasa mereka untuk kita. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang malam untuk kelahiran siapa? Untuk kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang untuk kita. Bahkan sampai saat ini tiada terkira. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ia bertanya, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu. Nabi menjawab singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberikan jawaban yang sama. Lalu siapa lagi? Sahabat terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi tetap memberikan jawaban yang sama hingga ketiga kalinya. Lalu siapa lagi, wahai Nabi? Ayahmu. Karena itu, barang siapa yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panasnya pokoknya minta ampun, panas banget. Ratusan kali lipat dari panasnya api di bumi ini. Nah, sebagai generasi soleh dan solehah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Doanya begini. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menghormati orang tua,
kita juga harus menghormati guru. Karena mengapa? Karena beliaulah yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Walau sebagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang telah mendidik mereka di masa dahulu. Betul? Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu bapak kita. Karena beliaulah yang menyampaikan ilmu untuk kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan menggantikan ibu bapak ketika kita berada di sekolah. Rasulullah bersabda, "Siapakah yang memuliakan orang alim dan guru? Sesungguhnya dialah memuliakan Allah." Dan semoga kita semua menjadi walidun solihun. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku dan semua yang ada di sini, dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda Karisa telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya kita panggilkan nomor urut serta kelima, ya, dengan nama Gozi, utusan dari 3 Abu Bakar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu wali kelas serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Islam, iman dan ihsan. Teman-teman yang berbahagia, tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Ayo kita kaji apa sih itu Isra Mi'raj. Isra secara bahasa dari saro, bermakna perjalanan di malam hari. Kalau menurut istilahnya, perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau sekarang disebut Palestina loh teman-teman. Kalau Mi'raj tahu tidak? Mi'raj menurut bahasa yaitu suatu alat yang dipakai untuk naik. Kalau menurut istilahnya yaitu bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi ke atas langit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik itu bukannya naik tangga atau pesawat, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik di punggung buruk. Apa itu buruk? Buruk itu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bakal atau kuda besar. Di dalam buku hadis-hadis, buruk ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah mengisahkan cerita Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari peringatan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu, sehingga umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman umat Islam. Dari teman-teman, pada peringatan Isra Mi'raj kali ini, marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dan mengimani tentang kebenaran Isra Mi'raj dan tidak menolak berita dan mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kewajiban kita teman-teman adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita atau dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa kita meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa teman-teman? Dengan taat dan patuh terhadap perintah orang tua, guru-guru kita, menyayangi teman-teman kita, sayang kepada tetangga-tetangga kita, dan semua orang Islam pada umumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut kepada atas nama Halil, utusan dari 2 Abu Bakar, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jiwa manusia yang murni, pemberi cinta yang hakiki. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai orang muslim wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bayangkan saat ibu hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara ayah bekerja siang dan malam mencari nafkah untuk biaya kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang. Sampai saat ini, kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah.
begitu besar jasa kedua orang tua kita ya. Teman-teman, bolehkah Halim bercerita? Tentu boleh ya. Oke, kalau boleh. Pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, siapakah yang patut memperoleh penghormatan bagiku wahai Nabi? Rasulullah berkata, ibumu. Jawab Nabi dengan singkat. Lalu siapa lagi ibumu? Nabi memberi jawaban yang sama. Lalu siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa lagi wahai Nabi? Nabi berkata, your father, abuka, ayahmu. Nah teman-teman, jika kita membantah kepada kedua orang tua kita, niscaya Allah pasti menurunkan siksa dan neraka kepadanya. Panasnya minta ampun, pokoknya ratusan kali lipat. Panasnya seperti api di bumi ini. Nah, kita sebagai generasi soleh-soleha, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan berdoa untuk mereka. Ayo teman-teman, kita berdoa untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Nah, yang terakhir, Halim punya pantun, dengerin ya. Makan tomat dengan tepung dimakan sekeluarga. Harus hormat dengan ibu, itu jalan menuju surga. Teman-temanku yang dirahmati Allah, sekian dulu ya dari Halim. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Halim yang telah menyelesaikan pidatonya. Kita lanjut kepada nomor urut ke-7. Atas nama Zafira An-Nida, perwakilan dari 3 Umar, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah. Sebelum menyampaikan ceramah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Zafira Andaska. Saya dari kelas 3 Umar bin Khattab. Saya akan membawakan ceramah dengan judul Menggapai ridho Allah dengan memuliakan orang tua. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam.
salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiana wa Maulana Muhammad sallallahu wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebelum itu, marilah kita bayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah, ibu kita. Bayangkanlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah, ketika kita masih kecil, bahkan semenjak dalam kandungan, orang tua kita telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita. Ibu kita telah menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membantu. Ibu kita telah menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang untuk mencari nafkah, untuk membiayai keluarga. Hadirin rahimakumullah, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya memuliakan dan menghargai kedua orang tua kita, sebagaimana hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin rahimakumullah, bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya kita sebagai anaknya menghargai dan menghormati kedua orang tua kita. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Zafira yang telah menyampaikan pidatonya. Kita lanjut pada peserta berikutnya atas nama Ananda Naura Aufar, utusan dari kelas 2 Umar. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita baik-baik saja. Oh ya teman-teman, aku ingin menceramahkan tentang 3M. Yang pertama, selalu mencuci tangan atau memakai
COVID-19 ini segera berakhir. Pasti kalian juga kangen kan dengan sekolah, dengan ibu guru, ustaz guru, atau teman-teman, dan juga kakak kelas kita. Teman-teman, ayo kita berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir. Doa anak soleh dan solehah akan didengar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menceritakan ciri-ciri anak soleh dan solehah yang kedua. Yang pertama, saling berpamitan sejak mau keluar rumah. Yang kedua, selalu berbicara dengan lembut. Yang ketiga, hormat kepada orang tua. Yang keempat, saling mendoakan orang tua. Dan kelima, patuh kepada orang tua. Teman-teman, ada doanya loh. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali wa hidayah wahama Uma Robbaya ni sogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Amin. Kenapa kita harus patuh kepada orang tua? Karena orang tua sudah melahirkan kita, membesarkan kita, mengurus kita, mengasuh kita, menjaga kita, dan juga sayang kepada kita. Oh ya teman-teman, kan ada lampu orang tua lah. Seperti ini doanya, seperti ini lagunya. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal letih? Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Amin. Cukup di sini saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tinggal 2 peserta lagi ya. Oke, alhamdulillah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita panggilkan peserta yang ke-9 atas nama Tasai kelima. Utusan dari 2 Ali, kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tasyaikun Narendra. Saya kelas 2 alif. Saya akan berceramah tentang hikmah Isra Mi'raj, yaitu salat. Ada gula, ada semut. Cakep. Ada rusa, ada gajah. Cakep. Yang paling imut. Cakep. Di sini mau ceramah. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para dewan guru atau intelligence, dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan baik ini saya akan berceramah tentang hikmah dari Isra Mi'raj, yaitu salat. Jamaah, Lillah. tahukah kalian salat 5 waktu adalah hikmah dari Isra Mi'raj? Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiap agama. Barang siapa yang menjalankan salat, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka dia merobohkan agamanya. Oleh karena itu, marilah kita salat 5 waktu, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, agar kita selamat dalam dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salat sunnah ya teman-teman. Dan seperti hadis Ahmad, miftahu jannatin as-salam. As-salam artinya kunci masuk surga adalah salat. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Saya mau nyanyi nih, dengarkan ya. Ya. Sebatang kayu rindang daunnya, lebat buahnya, besar pohonnya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sembahyang, apa gunanya? Tuh kan, hidup kita akan sia-sia kalau tidak sholat 5 waktu. Sholatlah pada waktunya, jangan meninggalkan sholat, apalagi melalaikan sholat, apalagi meninggalkannya. Karena sholat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah melalaikan sholat, karena kalau melalaikan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Dan yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke neraka jahanam. A'udzubillahi minaz. Betapa wajibnya sholat itu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada anak yang sudah berumur 7 tahun, kalau tidak mengerjakan sholat akan dipukul kakinya. Tuh kan, betapa wajibnya sholat. Jamaahku, demikianlah ceramah dari saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Buat jeruk, buat pepaya. Cakep. Dibeli seharga 5.000. Cakep.
masuk surga? Jika kamu mau masuk surga, cakep. 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, mantap ya. Oke, lanjut kepada peserta yang terakhir. Putusan dari kelas 3 Usman atas nama Kean Fehza. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita wajib menghormati kedua orang tua. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Shadaqallahul azim, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kita untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena jasa kedua orang tua kita sangatlah besar dan tiada tara. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan saat mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang malam untuk kelahiran kita. Saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian kasih sayang kepada kita. Bahkan kasih sayang itu sampai sekarang tiada terkira. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Suatu hari ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang berhak memperoleh penghormatan tinggi dariku? Ibumu, jawab Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 kali diulangi jawaban itu. Ibumu. Subhanallah, betapa mulianya kedudukan dan derajat orang tua. Kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Kita harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Berdoa, kita harus berdoa kepada orang tua kita. Berdoa untuk keselamatan dan untuk kesejahteraan dan untuk keselamatan dan kesehatan orang tua kita. Dan ada 3 amal yang tidak akan terputus-putus pahalanya.
yaitu sedekah jariah, amal yang soleh, dan anak yang soleh dan solehah. Subhanallah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Uqdimu wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah penampilan dari Ananda Kean yang terakhir. Alhamdulillah dengan disampaikanlah pidato yang terakhir tadi, maka berakhir pula peserta yang jumlahnya 10 orang. Ya, pada kesempatan kali ini masih 10 besar. Alhamdulillah sudah menyampaikan isi pidatonya. Insya Allah nanti setelah ini akan ada informasi siapa saja yang masuk 5 besar. Dari Pak Ustadz, dari 10 besar ini semuanya baik, yang terbaik semuanya ya. Jadi karena memang harus dipilih dari yang 10